Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Salesia Amani Fatihah. Aku dari 4 KPIB dengan NIM 2241101102078. Nah, kali ini aku akan membahas pertanyaan-pertanyaan tentang mata kuliah manajemen media cetak. Nah, dari keempat pertanyaan yang diberikan, yang pertama ada berdasarkan lanskap industri media massa di Indonesia, jelaskan bagaimana pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini. Nah, di Indonesia, pola kepemilikan perusahaan media saat ini cenderung berkembang menuju diversifikasi yang lebih besar. Selain perusahaan media tradisional yang dimiliki oleh kelompok usaha besar, terdapat juga peningkatan jumlah media independen yang didirikan oleh individu atau kelompok kecil. Selain itu, ada juga masuknya investasi dari perusahaan-perusahaan teknologi dan modal ventura ke dalam media digital. Nah, hal ini menciptakan lanskap yang lebih beragam dan kompleks dalam industri media massa di Indonesia. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang stakeholder eksternal dalam industri media massa di Indonesia. Nah, stakeholder eksternal dalam industri media massa di Indonesia itu ada 4, meliputi masyarakat umum, pemerintah, pengiklan, dan pembaca atau penonton. Peran stakeholder eksternal ini sangat terkait dan memengaruhi dinamika industri media massa di Indonesia, baik dari segi konten, regulasi, maupun berkelanjutan finansial. Nah, yang selanjutnya ada model pembiayaan produksi yang paling efisien saat ini. Nah, teman-teman memilih model pembiayaan produksi yang paling efisien tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis konten yang diproduksi, target pasar, dan strategi bisnis perusahaan media tersebut. Namun, dalam banyak kasus, model berlangganan atau subscription cenderung lebih efisien dalam menekan biaya produksi dalam jangka panjang. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa model berlangganan mungkin lebih efisien. Yang pertama, ada pendapatan yang lebih konsisten. Kemudian yang kedua, ada komitmen jangka panjang. Yang ketiga atau yang terakhir ada konten berkualitas tinggi. Tetapi model berlangganan juga memiliki tantangannya tersendiri, seperti membangun dan mempertahankan basis pelanggan yang loyal, serta memastikan konten yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Nah, di pembahasan yang terakhir ini terdapat teknologi digital dan internet saat ini. Nah, di era teknologi digital dan internet saat ini terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang, meliputi demografi digital, pola konsumsi konten, minat dan preferensi, kemudian manajemen dan interaksi, yang terakhir ada tren dan inovasi. Nah, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, perusahaan media dapat memetakan segmen khalayak dengan lebih akurat serta menarik bagi audiens, yang pada akhirnya akan membantu industri media berkembang dalam era digital saat ini. Oke teman-teman, sekian penjelasan sedikit tentang media cetak dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.